Mana hingga hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian kuliah subuh di Masjid Al-Warohmah ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum kita buka kajian kuliah subuh selama 40 menit ke depan ini, alangkah baiknya kita mengucapkan nafas basmalah kepada Bapak Ustaz Talan Herman Esaki. Waktu dan tempat bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa wala. Bapak dan Ibu yang ada di belakang serta adik-adik sekalian Masjid Jamaah Masjid Al-Barokah, apa kabar semua sehat? Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Bahagia itu senang, nyaman, tenang. Coba itu sholat tempatnya adem ya. Di tempat lain mungkin sholat tempatnya belum adem ya. Terus tadi sahur gimana? Nikmat, cukup kenyang. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita makan tadi menjadi modal kita biar kuat ibadah, betul ya? Kan kalau ibadahnya tenaga yang dihasilkan dari makanan lalu dipakai ibadah kan manfaat namanya. Gitu. Ada orang nggak mau ibadah, terus kenapa mau ibadah? Lemes, ya lemes nggak punya tenaga. Padahal ada sahur, sekalipun sahurnya seteguk air atau segelas air bening, kalau bisa ada lauk-lauk, ada makanan pokoknya, ada protein, vitamin, mineral dan seterusnya yang memang dibutuhkan untuk kita. Sebelum mulai mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Kali ini saya membawa satu buah buku ya, tafsir pengarangnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Sofwatul Tafasir. Kitabnya Sofwatul Tafasir. Ini begini Bapak Ibu saudara, tadi di awal saya membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dari beragam penafsiran para mufassir yang hidup pada zamannya. Tapi ada juga satu yang saya akan sampaikan di awal. Ini menarik ini. Mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian sudah pernah mendengarnya. Jadi tafsir surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebelum saya membaca kitab ya, ada 3 poin surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Poin pertama itu surat Al-Alaq ayat 1. Apa poinnya? Poinnya adalah membaca masa depan, membaca masa depan. Kita ini diciptakan di dunia bukan sekedar hidup, tapi apa arti hidup dan untuk apa hidup, bakal kemana kita, gitu ya. Jadi membaca masa depan, punya visi ke depan, bukan sebatas ya saya di dunia selesai itu selesai, enggak gitu kan. Ada lagi hidup nanti setelah kita mati, betul kan? Bahkan setelah di alam barzakh ada lagi hidup yang abadi, betul. Jadi kita mati sebentar. Itu ayat 1. Kemudian ayat 2-nya ini penafsiran ya, lagi-lagi ini hanya penafsiran. Ayat 2-nya adalah manusia harus ingat
hidup ini tidak bisa sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Coba, dari mana kita semua ini? Kita semua dari mana? Dari perut ibu kita nih ya, betul nggak? Dari perut ibu kita. Maka jangan lupa, atau peribahasanya jangan lupa sama kulit, kacang jangan lupa sama kulitnya. Kita dari mana? Gitu. Emang kita langsung berdiri, langsung sebesar ini kan nggak awalnya lahir, nggak bisa apa-apa, kita semua dibantu sama ibu. Bahkan setelah kita umur segini ini, umur segini aja masih butuh orang, betul ya? Pakaian yang kita pakai emang siapa yang jahit? Kecuali memang dia menjahit, profesinya dia bisa jahit sendiri. Rambut biar cakep, butuh siapa kita? Butuh siapa? Butuh cukur. Beras, nasi yang kita makan emang langsung nasi. Sebelumnya apa? Beras. Sebelum beras ada di rumah, ada di mana dulu? Warung. Sebelum di warung di pasar itu. Dari pasar itu ke sebelum pasar itu petani. Petani juga nggak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan alat transportasi untuk membawa beras itu sehingga bisa dijual. Jadi yang kedua adalah kita hidup membutuhkan bantuan orang lain. Jadi nggak boleh lupa siapa yang berjasa sama diri kita. Itu yang kedua. Itu ayat 2. Ayat 2 dan yang kedua. Sekarang ayat ke-3 sampai ke-5. Berarti kan 3 ayat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti belajar. Gitu. Sampai kapan kita berhenti belajar? Satu hari? Ya sampai nggak sanggup gitu ya. Sampai nggak sanggup kita belajar, jangan pernah berhenti. Itu contoh, ambil contoh ya. Kenapa kita harus belajar terus? Ya memang sih nggak semua, tapi di tengah-tengah masyarakat kita begini. Puasanya karena apa? Saya puasanya Muhammadiyah aja dah. Itu. Ya. Saya puasanya apa? Saya puasanya ikut pemerintah. Itu pemerintah proyek aja itu. Ada rupiah itu proyek katanya. Karena dia nggak tahu. Sesungguhnya keduanya memang dalam satu rangkaian ajaran agama kita. Ya, yang puasanya hari Rabu. Ya, berdasarkan juga surah Yasin 37 sampai 40 dan hadis Rasulullah, puasa karena kamu melihat bulan, lebaran karena kamu melihat bulan. Kalau terhalang maka fakdurulah. Itu. Maka saudara-saudara kita yang setelah melakukan proses berhitung lalu ditetapkan Rabu 18 Februari puasa. Betul ya? Tapi saudara kita yang lain juga bilang begini, iya saya menghitung, tapi saya perlu konfirmasi. Sama hadisnya, puasa karena bulan, lebaran karena kalau terhalang tak bisa melihat, maka genepin ke Sya'ban 30 hari. Jadi perlu konfirmasi. Jadi bukan proyek. Karena nggak tahu dia, karena orang itu nggak tahu, maka dia bilang apa? Menyalahkan pihak lain. Betul nggak? Saya bilang ini udah tahu belum pengetahuan hal ini? Jadi yang puasanya tanggal 18 karena apa? Bulan. Udah bisa diperkirakan. Ya. Sudah bisa diperkirakan tanpa perlu konfirmasi, ditetapkanlah Rabu 18 Februari sebagai awal 1 Ramadan. Gitu ya. Nah, terus yang puasanya hari Kamis tanggal 19 Februari sama karena bulan juga. Ya, berdasarkan ayat surah Yasin 37 sampai 40 dan hadis Rasul juga. Setelah melakukan proses berhitung, lalu melakukan observasi di tanggal itu, ya tepatnya sih mulai hari Selasa, observasinya melihatnya bahkan di 72 titik. Bayangin, dan ini bukan proyek, memang melaksanakan perintah agama, gitu kan? Perlu konfirmasi. Ternyata setelah dilihat, dikonfirmasi, bulan tak tampak karena terhalang. Maka digenapkanlah hitungan Sya'ban menjadi 30. Jadi keduanya menurut ajaran agama kita.
Yang sebelah sini nggak boleh merasa paling benar, yang sebelah sini juga nggak boleh menyalahkan pihak lain. Jadi sama-sama itu orang belajar tuh gitu. Jadi kita bukan puasa ikut pemerintah, bukan. Urusan puasa, urusan ibadah kita perlu tahu. Tahunya itu dari situ tadi. Oh, bahwa ada proses berhitung namanya hisab, gitu ya. Setuju kan? Terus ada juga mengobservasi melihat bulan. Jadi saya ulangi tafsir surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama apa tadi? Ini tafsiran ya. Apa tadi ayat satunya? Membaca masa depan, bahwa ada hidup setelah mati. Jadi hidup itu apa sih? Apa arti hidup dan untuk apa hidup? Dan akan kemana hidup itu? Kemudian ayat kedua, apa ayat kedua? Min alakin, dari alam. Salah satu penafsiran apa tadi? Bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, butuh bantuan orang lain. Dan ayat 3 sampai 5 apa tadi? Jangan pernah berhenti belajar. Selesai pengajiannya. Nah, itu hanya salah satu. Nah, itu salah satu penafsir. Nah, sekarang bagaimana bunyi buku ini mengenai tafsir surat Al-Alaq? Baik. Suratul Alaq sama surat Iqra Makkiyatun. Jadi nama lain surat Al-Alaq surat apa? Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah oleh. Iqra, bacalah oleh. Kalau saya ngasih Pak Tohari satu lembar kertas, terus ada tulisannya jadwal supervisi kelas. Karena Pak Tohari pernah mengenyam bangku sekolah. Makan bagus. Pernah sekolah lagi. Bacalah oleh Pak Tohari nggak? Ya dibaca sesuai yang tertulis di sini. Karena ada apanya? Kertasnya, ada medianya. Saat itu Nabi dikasih lembaran kertas sama Jibril. Bacalah. Halo, Bapak-bapak, waktu itu di Gua Hira, Nabi SAW dikasih lembaran kertas nggak sama malaikat Jibril? Ya memang enggak. Juga Nabi nggak baca dan nggak tulis. Ya sebetulnya elegannya gini, Nabi nggak baca nggak tulis. Nabi itu bersih dari kontaminasi hal yang bukan wahyu. Nah itu. Jadi Nabi itu bersih, ya, tidak terkontaminasi, tidak tercampur pemikirannya dengan hal yang bukan wahyu dari Allah. Wah, berarti kan bersih kan? Beda sama kita, kalau kita udah terkontaminasi, pikiran kita ini macam-macam gitu. Ya. Dan Nabi memang tidak baca, tidak tulis. Nah, qaumun la naktub wa la nahsub. Kami ini kaum yang tidak tulis atau la naqra, kami tidak baca dan tidak nulis, bahkan tidak hitung, tidak berhitung. Iqra, qiraah, qara'a yaqra'u qira'atan, bacaan atau membaca. Di dalam tafsir lain kata Iqra itu adalah maknanya luas. Bacalah sesuatu yang luas, tidak hanya sampai pada teks. Contoh ya, ini buku ini ada apanya nih Pak? Ada tulisan atau ada teks. Mushaf. Nah itu yang di mana? Di lemari itu namanya mushaf. Mushaf itu artinya lembaran-lembaran yang di dalamnya ada apa Pak? Ada tulisan. Nah, kita disuruh jangan sebatas sampai membaca teks saja, tapi membaca fenomena alam yang terjadi. Bolehkah kita menghubung-hubungkan dengan ada apa yang ada di dalam Al-Quran? Boleh. Fenomena yang terjadi. Contoh gerhana bulan Selasa 3 Maret itu fenomena alam yang terjadi sesuai dengan Al-Quran. Di sini ada sholat itu nggak usah takut. Iya terus ada ya kan. Meski kondisinya mendung ya, ada yang melihat nggak penampakan bulan gerhananya? Enggak kan? Tapi diyakini bahwa Selasa 3 Maret setelah maghrib sampai isya terjadi apa? Gerhana. Jadi harus dibaca bukan teks doang. Kalau sebatas teks doang, ya kaku kita membaca teks saja. Benar. Jadi kita nggak boleh textbook.
harus membaca fenomena, termasuk membaca fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Orang kenapa kok dia gitu? Oh, itu sebab dari pinjol. Oh iya, kenapa kok pinjol? Banyak orang yang susah. Kenapa susah? Bisa dibikin susah, dibikin susah sendiri, atau belum ada pihak atau orang yang membantunya, akhirnya pinjol. Kita nggak bisa nyalain. Coba, siapa di sini yang berani bayarin utang? Di sini aja dah. Belum tentu. Apakah ada orang kaya yang mendata siapa satu RT yang terbelit utang? Belum ada. Apakah dia mau curhat sama orang? Bisa dua jawabannya. Satu, malu. Yang kedua, belum tentu dikasih. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu bab 3. Bab 3 itu hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis itu menerangkan bahwa idza dakhala subhan, ada orang bangun pagi, kemudian yashku atau asyikaya, dia curhat tentang apa? Mendiqi al-ma'ash, kesulitan ekonomi dalam hidupannya atau kesulitan hidupnya susah, curhat sama orang. Hakikatnya itu dia sebenarnya kagak redho dengan takdir Allah. Kan senang sama susah, takdir siapa? Allah yang kasih. Turunnya kan dia ridho ya. Ya Allah, saat ini saya lagi susah. Ya udah diem aja. Belum tentu curhat sama orang dapat solusi, belum tentu. Kebetulan yang diajak ngobrol sama-sama susah. Dia cerita susah, sama susahnya kita. Curhat itu. Tapi boleh nggak sih curhat? Coba Nabi Musa alaihissalam waktu lagi dikejar sama Firaun, apa yang beliau baca? Nabi SAW bilang, ya, berdoa Nabi Musa. Nabi Musa berdoa ketika lagi dikejar Firaun. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, antal mushtaka, wa Allahumma lakal hamdu, wa ilaikal mushtaka, wa antal musta'an. Itu kan? Allahumma ya Allah, segala puji bagi, lakal hamdu, ilaikal mushtaka, dan kepadamu segala puji, dan engkau adalah tempat bergantung, tempat curhat. Itu Nabi Musa lagi diuber sama Firaun, nggak bisa curhat ke siapa-siapa. Mau curhat ke kiri ke kanan, sama-sama lagi diapain? Diuber Firaun. Wa antal musta'an, kaulah maha penolong. Maka orang tuh kalau lagi susah itu bacanya itu, lagi susah itu bacanya itu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Itu kan? Bahkan ada lanjutannya. Wa nasta'inuka, ada, dan kami mohon pertolongan kepada. Itu lagi susah. Kalau lagi senang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau lagi senang itu enggak apa doanya. Ada. Ini baru kata ikro nih, baru ikro. Maka kita harus disuruh membaca fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nggak boleh kita menjustifikasi nyalain orang. Dia susah, ya faktornya dua. Memang dia menyusahkan dirinya sendiri atau karena keadaan. Ya dicurhat sama siapa curhat? Ya bisa jadi yang Pak RT. Pak RT saya belum bayar ijazah bocah, mau ditahan di sekolah. Boleh nggak? Jadi Pak RT mana Pak RT? Pak RT mana Pak RT? Pak RT sering jadi tempat curhat nggak? Kalau Pak RT yang punya link ke Bajis boleh. Coba saya telepon Bajis. Halo, assalamualaikum. Bajis, ini ada warga saya kebelit utang. Anaknya mau kerja, ijazahnya masih ditahan di sekolah. Oke, siap Pak RT, siapkan itunya, persyaratannya. Setelah diajukan, alhamdulillah cair. Tuh Pak, boleh nggak curhat akhirnya? Ya akhirnya curhat sama Pak RT.
Pak RT kasih jalan nih. Ya sama Allah juga udah. Itu ikro. Jadi selain membaca textbook, kita membaca apa? Membaca keadaan, fenomena alam yang terjadi. Ketika melihat matahari terbenam dari timur, Masya Allah, mafa'ala wa kullu fi falaqi yasbahun. Semua yang ada di alam ini lagi tasbih sama Allah. Itu ikro ya. Ibtada'at as-suratu bi bayani fadlillahi 'ala rasulihil karim bi inzali hadzal Qur'an. Ya, jadi surat ini diawali dengan menjelaskan ke fadlillah, karunia Allah atas rasulnya yang mulia. Dengan apa? Inzalihi hadzal Qur'an. Allah menurunkan inzal. Tahu inzal? Jadi ada kata nuzul, ada kata inzal, ada kata tanzil. Kalau nuzul itu nuruninnya semua brek dari laul mahfuz ke langit dunia, itu nuzul lah ya. Ya. Kalau inzal itu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril kemana? Ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanzil turunnya bertahap, gitu. Ala nasi, ala muqsin. Ya, biar apa? Bertahap. Ya, biar gampang mencernanya. Gitu. Gitu lanjut. Thumma tahaddathat an tughyanil insan bi hadhil hayati bil quwwati was thara'i wa tamarrudihi ala awamirillahi bisababi ni'matil ghani. Wa kana al-wajibu 'alayhi an yashkura rabbahu 'ala ifdalihi la an yajhada an-ni'mat. وذكرته بالعودة إلى ربه لينال الجزاء. Jadi yang kedua di dalam surah Al-Alaq ini menceritakan bagaimana manusia itu kufur nikmat, lupa diri, lupa daratan. Nah, padahal Allah kasih kenikmatan itu biar dia apa? Biar dia bersyukur taat. Tapi di akhirnya lupa. Lupa gitu. Dikasih nikmat sehat harus ingat siapa yang ngasih sehat? Allah. Biar apa? Biar ibadah gitu. Ini udah sehat lupa ke ibadah. Giliran sakit baru udah nyebut Allah sakit gitu kan. Waktu sehat alhamdulillah sehat, jangan lupa. Ya, mau begitu manusia. Ya, termasuk di dalamnya ada kisah tentang surat Al-Alaq ya, ada kisah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu intinya enggak senang kalau Nabi Muhammad SAW ibadahnya di Ka'bah. Emang apa? Kan dalamnya kan banyak patung ya. Beli. Nah, Abu Jahal ngomong gini. Abu Jahal ngomong. Suatu hari dia ngomong sama orang-orang yang di situ. Hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adharikum? Gitu. Yuridu hal yusalli wa yasjudu ahmanukum? Hari ini kalian lihat gak apa yang dilakukan Muhammad tuh di depan mata ente semua gitu. Abu Jahal. Ya. Ngomong sama siapa? Sama orang-orang yang ada di Ka'bah. Mereka bilang, "Na'am." Iya. Faqala, lalu Abu Jahal bilang ini, "Wallata wal Uzza la in ra'aitu yusalli kadzalika la akhfa'anna 'ala rukbatihi." Demi Lata dan Uzza, kalau saya lihat dia sujud tuh di depan patung saya injek palanya biar mukanya tersungkur di tanah. Masya Allah Pak, kalau pala lagi sujud, pala diinjek di mana Pak? Ya emang lagi sujud kan pala diinjak nih. Akhirnya apa? Blesek gitu maksudnya. Tega baca. Wala u'firanna wajhahu fit turab. Biar mukanya blesek ke tanah. Faja'a yauman. Lalu suatu hari fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Suatu hari Abu Jahal lihat tuh Nabi Muhammad SAW lagi ngapain? Lagi sholat. Fa'aqbala yuridu an yaqta'a ala rukbati.
Dia mau melakukan hal yang dia ucapin tadi. Ya. Fama fajahum minhu illa wa yanqusu ala aqibai. Terus pas dia mau menyerang Nabi, dia gemeter tuh. Nah, berhenti, ngapa berhenti? Waqila lahu, orang-orang tanya, ngapain deh jalan? Kenapa kamu? Itu jawab, inna baini wa bainahu khandaqan, antara saya sama dia ada lubang minar dari api. Nah, apa tadi? Apa? Lubang dari api. Lalu Rasulullah SAW bilang begini, "Lau dana minni la akhtafathu al-malaikat, la akhtafathu al-malaikat 'udwan." Seandainya dia deketin saya tuh, Nabi Muhammad SAW bilang begitu, tuh malaikat itu mau potong dia bagian-bagian, dipotong, dimutilasi ya malaikat. Gitu. Nah, ini termasuk cerita di dalam surat Al-Alaq. Oke, itu ya. Sekarang ikro lagi, saya kembali ke tafsir ini. Nah, ikro tadi apa artinya? Baca. Menurut tafsir ini, ikro itu adalah awal khitabin ilahi wajhi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi da'wati ila al-qira'ah wal kitab wal 'ilm li'annahu syi'ar dinil Islam. Jadi ikra itu adalah perintah pertama yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan di situ ada ajakan atau dakwah untuk membaca, menulis dan belajar. Kenapa demikian? Karena itu merupakan syiar agama Islam, gitu. Juga iqra ya Muhammad al-Qur'ana mubtadi'an musta'inan bismi rabbikal jalil. Ya Muhammad, bacalah Al-Qur'an, atau bacalah ya Muhammad olehmu Al-Qur'an, dimulai dan minta tolong dengan nama Rabbmu. Alladzi khalaqa jami'al makhluqat, yang telah menciptakan seluruh makhluk, wa awjada jami'al awalim, dan menghadirkan alam semesta ini. Gitu ya. Jadi iqra dengan menyebut nama Tuhanmu, memulai dan minta tolong. Gini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dikasih apa oleh Allah? Dari atas kepala sampai kaki. Perangkat untuk hidup, mulai dari bisa mikir, melihat, mendengar, merasa, mengucap, gitu ya. Nah, harusnya itu semua dijadikan sebuah sarana ya, untuk beriman, untuk meyakini bahwa semua itu pemberian Allah, anugerah Allah yang wajib disyukuri. Dan dengan itu kita bisa hidup. Dengan itu kita bisa hidup. Contoh, nggak punya penglihatan, dari lahir nggak punya penglihatan. Ada nggak saudara kita yang gitu? Ada. Nggak bisa kan? Atau hidupnya baru lahir tidak seperti umumnya orang, atau disabilitas. Pasti dia Pak, pertama dia mau mensyukuri dulu. Ya memang saya lahir nggak bisa melihat. Tapi ada orang lahir melihat, lalu setelah beberapa tahun dia nggak melihat karena kecelakaan atau karena penyakit. Pasti beda rasanya. Pasti beda rasanya. Ya Allah, dulu saya bisa melihat, saya belum sempat baca Quran. Sekarang saya udah nggak bisa melihat, nyesel banget rasanya. Begitu. Jadi harusnya selama kita masih diberi kesempatan melihat, mendengar, mengucap, berbicara, termasuk berpikir, gunakan kesempatan itu. Gitu ya, jangan sampai nyesal. Ayat 2, khalaqal insana al-badi'a asy-syakla alladhi huwa asyraful makhluqati minal 'alaq wa hiya ad-dudu as-saghirah. Wa qad athbata at-tibb al-hadith anna al-maniyya alladhi khalaqa minal insan muhtawin 'ala hayawanatin.
Jadi yang kedua, ayat 2, Allah menciptakan manusia dengan keadaan yang sebaik-baiknya atau dengan sebaik-baik bentuk, ya. Dan manusia disebut makhluk yang terbaik, terbaik. Bahkan kalau mau dilihat asal usulnya manusia kita, ya, bukan ada dari sana. Kalau ada dari sana dari tanah, itu sepakat kita. Ya, Hawa dari salah satu tulang rusuk, gitu ya. Kalau kita diciptai dari air yang namanya mani. Kalau dilihat dengan mikroskop baru kelihatan ada ugat-ugat, dan ugat-ugatnya nggak satu tuh di dalam mani itu, banyak ugat-ugat, ya, goyang-goyang kecil. Terus di sini dibilangnya ada palanya dan buntutnya. Nah, dan kita sepakat di ilmu kedokteran, ya, telah melihat atau meneliti dari sekian banyak calon orang yang nempel 500. Nah, kita ini pemenang semua ini. Dari sekian banyak, katanya sih 400 sampai 500 juta calon orang yang ugat-ugat itu, yang nempel berapa? 1. Berarti kita apa? Makanya kita harus di situ dong. Bukan bangga sih, tapi harus apa? Bersyukur, alhamdulillah. Saudara-saudara saya kalau bisa nyusul pembalap sama saya, nempel saya di dinding rahim, gitu ya. Setelah nempel di rahim apa? Ya, pembuatanlah dia. Jadi gitu. Jadi roksan wa dzunuban. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bilang khassal insan bidzikri tasyrifan lahu wal alaqah qit'atan min dami rabbin sumiyat bidzalika li'ata'allaqa biha bima tamarru alaih. Ya, itu tadi manusia disebut yang paling sebaik-baik bentuk karena padahal ciptain dari apa? Air mani. Kira-kira kalau dikasih segelas mau nggak? Yang mana? Air mani kayak segelas laku boleh nggak? Kan itu air Jember ya. Tapi akhirnya jadi orang. Gitu. Ada orang yang nggak bisa melahirkan atau sudah menikah sekian tahun belum dikaruniai anak. Akhirnya apa? Spermanya ditampung. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Coba yang berhasil, girang banget. Walau puluhan tahun gak bisa punya anak. Akhirnya apa? Bayi tabung. Murah mahal. Bayi tabung mahal. Nah, kata kita bersyukur nih. Emak kita kagak bayi tabung. Bahkan alhamdulillah bersyukur normal lahirnya. Coba lahirnya yang sesar. Kesianan Pak. Makanya anak-anak kasih tahu kalau yang lahirnya sesar, kalau mau ngelawan suruh buka baju istrinya. Lihat perut ibu kamu tuh dibelek. Kenapa? Kamu mau ngelawan tuh kamu dibelek dulu perut ibumu. Coba saya belek perut kamu. Kalau anak kita ngelawan, tarik dia, buka baju istri yang ada di bawah pusar, suruh liatin tuh, seret, biar dia mikir sakit nggak tuh. Ayo. Karena kalau anak yang ngelawan sama orang tua, kalau dia lahirnya sesar, sama kalau lahirnya normal juga, nggak boleh ngelawan juga sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat berapa? Ayat ke-3 sekarang. Iqra wa rabbukal akram. Akram itu apa? Akram. Alladzi la yusawihi wa la yudanihi karimun. Muqaddara ala kamali karamihi annahu 'allama al-ibada ma lam ya'lam. Gini, dengan sebab apa Allah memuliakan manusia? Ya, satu tadi Pak, tercipta sebaik-baik bentuk. Ya, kuping di sini, hidung lubangnya di sini, betul ya? Coba kalau hidung lubangnya ke atas, kan repot kalau hujan. Terus kuping, katanya kenapa diciptainnya 2? Biar banyak dengernya. Mulut kenapa diciptain 1? Biar ya sedikit ngomong gitu. Lidah tak bertulang dan seterusnya. Ya, mata sejauh mata memandang, apa artinya sejauh mata memandang? Kalau melihat yang jejak yang jelas, jangan melihat dari apa? Jangan melihat dari mata sebelah.
Kalau orang lihat mata sebelah itu nggak sempurna, akhirnya apa? Nyalahin orang mulu. Gitu. Maka kalau melihat, ya setiap yang benar, nggak boleh menjustifikasi orang. Jadi kalau melihat harus sempurna dan seterusnya. Ini saya hubungkan aja sih sebetulnya. Tapi intinya dengan sebab apa Allah memuliakan? Tadi Allah ciptai manusia dengan sebaik-baik bentuk. Padahal dari air mani yang hina itu, tapi bisa mulia. Yang kedua, Allah memuliakannya karena apa? Diberikan kemampuan untuk berpikir. Nah, kemampuan untuk berpikir. Ya, ada brain, ada main. Brain sama main. Ada pikiran, ada perasaan. Mana yang bedain kita sama binatang? Binatang punya pikiran nggak? Ya punya pikirannya. Buktinya kalau lagi lapar makan, lagi pengen kawin. Tapi apa? Apa aja dimakan, kapan aja kawin. Kalau manusia enggak punya perasaan. Pas lapar, yang halal, yang baik itu enggak. Kalau makan begitu, kawin harus nikah dulu, kemudian di tempat yang nggak dilihat orang. Gitu, jangan di jalanan. Gitu, manusia tuh ya dikasih apa? Brain sama main. Sama-sama punya naluri, sama. Binatang punya naluri. Naluri pengen makan, kalau lagi lapar. Naluri pengen kawin, kalau lagi birahi. Manusia juga gitu. Yang bedain apa? Ada apa? Akal satunya akal ya. Coba sama punya akal, punya naluri. Apa yang bedain? Iman. Aduh, yang bedain iman. Kalau punya iman, jangan sembarangan makan, jangan sembarangan kawin. Gitu. Terus Allahnya alam bil qalam, alam al-insana ma lam ya'lam. Alam al-khatta wal kitabata wa bil qalami wa alam al-bashara ma lam yakunu ya'rifunahu min al-ulum wal ma'arif. Fanaqalahum min dhulamatil jahli ila nuril ilmi. Fakama 'allama subhanahu bi wasitatil kitabati bil qalam fa innahu yu'allimuka bila wasitatin wa in kunta ummiyan wa la taqra wa la tuktab. La tuqra'u wa la taktub. Gini Pak, Allah Subhanahu wa taala ngajarin kita hal-hal yang dibutuhin kita, seperti garis. Betul kan? Tulisan itu aslinya apa? Garis. Sebelum garis apa Pak? Titik. Dalam satu penafsiran Al-Quran segitu banyaknya, asal itu titik di mana? Di mana Pak? Bana. Saya bikin garis ya. Asalnya garis apa? Titik Pak. Wah, tapi kita belum bisa jelasin itu dah, nanti aja. Pokoknya seluruhnya mulainya dari mana? Titik. Gitu, ya. Dan Allah mengajarin manusia apa yang harus dia tahu. Lalu pengetahuan yang dia miliki semuanya sumbernya dari mana? Dari Allah. Allah yang mindahin dari gelap sampai terang. Dari nggak tahu jadi tak. Maka orang kudu ingat dari mana dia bisa tahu. Jangan pas sudah tahu lupa. Akhirnya orang pintar jadi kebingungan. Makanya orang jangan pintar doang, tapi apa? Tahu yang ngasih siapa itu pinteran. Jangan pintarnya dipakai buat bohong. Kemampuannya dipakai untuk mencelakakan orang. Begitu, ya. Dan Allah mengajarkan Nabi SAW tidak pakai perantara. Jelas Nabi nggak nulis, Nabi nggak baca, tapi Nabi menyimpan Al-Quran 30 juz. Kalau kita sejuz aja lupa dulu. Ayo, ngapa itu? Jujur dah, 30 juz, Nabi 30 juz, kita 1 juz aja lupa. Ya kita itu, ya beda. Kenapa beda? Ya, tahu dah. Tanya aja ya sama kita. Tanya sama sendiri-sendiri dah. Ya. Terus nambah ta'ala ala fadli'in ilmi kitabah lima fi minal manafi' al-'azimati allati la yuhibbu biha insan wa ma dunatil 'ulum wa la qidatil hukum.
wala dhabtil akhbari al-awwalina wa muqalatihim wa maqalatihim wala kata itu qutbullahi al-munazzilati illa bil kitabati walaulaha ma istaqamat umur dunya wa din. Gini Pak, Imam Qurtubi bilang Allah memberikan penegasan. Allah memberikan penegasan tentang keutamaan menulis. Nah, kata menulis. Kenapa demikian? Karena kebermanfaatannya yang sungguh mulia, yang tidak bisa dimiliki oleh manusia kecuali Allah ajarkan kepadanya. Kenapa? Semua yang ada di dunia ini sampai kita tahu itu dari apa? Tulisan. Buktinya mushaf Al-Quran sekarang apa? Itu coba sekarang ini bersih. Ini bersih, putih. Apa yang terjadi Pak? Bingung Pak. Kecuali kita semuanya bisa baca braille. Tahu braille Pak? Iya, timbul kan? Braille itu aslinya apa? Titik. Coba kita nggak buta, dikasih Quran braille bisa baca nggak? Coba itu. Berarti yang ngasih pengetahuan ilmu titik bagi orang yang tidak bisa melihat siapa? Masya Allah, Pak, orang yang nggak bisa melihat megang begini-gini doang kok bisa meraba. Kita yang melek, yang lihat dikasih braille, apa baca ini nggak bisa. Gitu, ya. Kalau seandainya saja tidak ada tulisan, apa yang terjadi Pak pada dunia ini Pak? Hancurlah. Nah, untuk itu pagi hari yang mulia ini saya mengajak kepada ibu saudara-saudara, ini masih panjang, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Ya. Wa hunna awal rahmatin rahimallahu biha al-ibad wa awal ni'matin an'amallahu biha wa alaihim wa fiha tanbihu ala ibda'i khalqi insan min alaqah. Ya, ayat 1 sampai ke 5 ini adalah rahmat pertama yang Allah kasih kepada hambanya dan nikmat pertama yang Allah berikan atas mereka. Maka Allah kasih peringatan di sini, penegasan bahwa permulaan diciptakannya manusia dari tadi alaqah, ada yang bilang air mani lalu segumpal darah, ya, dan Allah memuliakan manusia dengan pengetahuan, gitu ya. Lalu Allah muliakannya dia karena pengetahuannya. Maka orang yang mulia itu sebetulnya bukan orang yang hebat, bukan. Allah muliakan manusia karena Allah lah yang memberikan dia kemuliaan, bukan manusianya. Dengan apa? Ya, ilmunya, dengan akhlaknya, begitu. Dan dia bisa tahu diri. Kalau dia tahu diri bahwa dia manusia dan dia memanusiakan dirinya, insya Allah stempel bahwa manusia terbaik melekat pada dirinya. Tapi kalau dia tidak bisa manusiakan dirinya, apa stempel buat dirinya? Ayo, manusia sih kayak apa? Ya, benar-benar Pak. Manusia sih seperti macan aja nggak mau siapa? Nggak mau makan. Ulangi Pak, macan tidak mau makan anaknya. Elah ini bapak. Berarti bapak macan. Bapak manusia membunuh anaknya, atau sebaliknya anak membunuh bapaknya. Coba, kalau binatang nggak bisa disebut mulia, manusia bisa disebut mulia. Tapi manusia yang tidak mulia lebih dia. Begitu Pak, jangan sampai kita dikasih stempel baik sama orang atau sama Allah, kita lebih hina dari binatang. Perzinahan kayaknya masih umum ya, lumrah ya. Ini bapak menghamili anaknya Pak. Nah itulah, mari kita merenung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keteguhan iman dan Islam, istiqomah dalam beribadah, dan akhirnya kita menjadi manusia mulia karena Allah muliakan diri kita.
dan akhirnya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Pak tadi hari ya atau mohon maaf ya Gus, semangatnya sampai jam 6 ini. Saya ambil sudah libur, jadi saya berani duduk sampai jam 6. Kalau enggak saya belum berangkat. Kalau nggak ada pertanyaan bisa. Nggak ada yang mau ditanyain. Kalau enggak ya kita doa. Ya, oke, baik, karena kita berdoa dulu ya. Kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nusyur. Allahumma ij'al yawmina hadha salahan wa awsatahu najahan wa akhiruhu falahan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Sulaiman Sagi atas ilmu telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa takwa dan cita-cita kepada Allah SWT. Kami kita tutup kajian pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf.
Ya, Pak.